with me. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit materi ya tentang pengenalan dari virtual machine. Oke, next slide. Jadi kita masuk ke pengenalan virtual machine. Agenda-agendanya itu kita membahas tentang apa itu virtual machine seperti pengertiannya, jenis-jenisnya, komponen-komponennya dan juga cara kerjanya. Kemudian yang kedua itu adalah arsitektur dari virtual machine-nya. Kemudian yang ketiga dan keempat itu adalah download virtual box dan juga firmware. Oke. Next slide, kita masuk ke pengenalan tentang virtual machine. Nah, sini yang pertama itu virtual machine atau yang biasa kita sebut dengan VM adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik ya. Jadi seperti komputer di dalam komputer gitu. Nah, VM itu memungkinkan satu perangkat keras atau yang biasa kita sebut dengan hardware menjalankan lebih dari satu sistem operasi secara bersamaan. Jadi seolah-olah memiliki komputernya masing-masing. Nah, VM dibuat dan dijalankan menggunakan software khusus yang disebut dengan hypervisor ataupun virtualization software. Oke, next slide. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu cara kerja dari virtual machine. Nah, sini kita bisa lihat yang pertama-tama itu adalah komputer fisik atau hostnya ya. Kita sebut komputer fisik itu dengan host. Oke, memiliki sistem operasi utama seperti Windows dan juga lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah hypervisor, contohnya yaitu VMware dan juga VirtualBox ya. Itu membagi sumber daya hardware-nya seperti CPU, RAM, hard disk dan juga networknya. Dan yang ketiga itu adalah virtual machine atau GUIS-nya itu berjalan di atas hypervisor dengan sistem operasi sendiri seperti Linux, Windows Server dan juga lain-lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah setiap VM berjalan terisolasi satu sama lain. Jadi jika satu VM error, VM lain dan host itu bakal tetap sama. Jadi satu VM itu terisolasi gitu, tidak secara bersamaan, tidak digabung. Dengan bahasa gampangnya tidak digabung ya. Oke, next lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis dari hypervisor. Oke, the first is hypervisor type 1 atau yang biasa kita sebut dengan bare metal. Nah, itu ciri-cirinya yang pertama itu adalah berjalan langsung di atas hardware, kemudian lebih cepat dan stabil, dan contoh-contohnya itu seperti VMware SSI dan juga VMware Microsoft Hyper-V Server. Kemudian yang kedua itu adalah hypervisor type 2 ataupun hosted. Nah, yang ciri-ciri yang pertama itu adalah berjalan di atas sistem operasi. Nah, kemudian kedua itu cocok untuk belajar dan juga testing, dan yang ketiga contoh-contohnya yaitu VMware Workstation ataupun VirtualBox. Okay? Next slide, kita masuk ke berikutnya yaitu fungsi dari virtual machine. Oke, kita yang pertama yaitu the first is menjalankan banyak OS dalam satu komputer. Nah, kemudian yang kedua itu adalah simulasi server tanpa hardware fisik. Kemudian yang ketiga itu adalah testing aplikasi dan juga sistem operasi. Kemudian yang keempat itu adalah belajar jaringan dan juga server. Yang kelima itu adalah menghemat biaya hardware. Kemudian yang terakhir ya itu adalah meningkatkan keamanan atau isolasi sistem. Oke. Next slide. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu adalah komponen dari virtual machine. Nah, sini yang pertama itu adalah host OS. Nah, host OS itu digunakan sistem operasi utama di komputer fisik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah GUIS OS. Nah, ini digunakan sistem operasi di dalam VM-nya. Nah, kemudian adalah hypervisor itu untuk software pengelola VM. Kemudian yang terakhir itu adalah virtual hardware ya. Seperti CPU virtual, RAM virtual, hard disk virtual. Oke, next slide, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu adalah kelebihan dan juga kekurangan dari virtual machine. Nah, yang pertama itu adalah sudah pasti yaitu hemat biaya. Kemudian yang kedua itu adalah mudah di backup dan juga dipindahkan. Dan kemudian yang ketiga itu aman. Ya, jadi virtual machine itu jauh lebih aman ya karena itu menggunakan isolasi sistem. Oke, yang terakhir yaitu adalah fleksibel untuk belajar dan juga testing. Oke. Kita lanjut bahas ke kekurangan dari virtual machine-nya. Ada 3 kekurangannya. Jadi yang pertama itu adalah membutuhkan RAM dan juga CPU yang besar, sudah pasti. Kemudian yang kedua itu adalah performa lebih rendah dari komputer fisik. Nah, yang ketiga itu adalah konfigurasi awal itu bisa cukup rumit ya untuk konfigurasi awalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi kita sini bisa melihat gambar dari hypervisor arsitektur ya.
Jadi yang pertama itu adalah dari application, kemudian kita ke operasi sistem, dan kemudian ini akan dibagi-bagi ke CPU, memori, NIC, dan juga disk. Nah, sama saja dengan seperti ini, tapi untuk komponennya ya ininya itu bakal dibagi-bagi lagi, bakal dibagi-bagi jauh jauh lebih memiliki komponennya masing-masing lah, seperti ini ya. Ini sama saja, untuk di atasnya sama seperti ini, tapi untuk komponennya itu jauh lebih dipisah-pisahin lagi, seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ada application yang sama seperti tadi, kemudian ini akan ke ISS server. Kemudian dari ISS server itu bakal ke hardware, dan baru ke CPU, memori, dan juga NIC dan disk. Oke. Next slide. Sini kita juga melihat jenis-jenis dari hypervisor. Itu yang pertama itu adalah hypervisor type 1. Di sini kita bisa melihat dari yang pertama itu bisa kalian lihat di sini ada VMware OS seperti ini ya, kemudian ke hypervisor dan juga baru ke hardware-nya. Nah, ini untuk yang hypervisor type 1. Nah, untuk hypervisor type 2 itu perbedaannya adanya host operating system setelah hypervisor sebelum ke hardware. Nah, jadi perbedaannya dari hypervisor type 1 dan juga type 2 itu adalah kalau hypervisor type 2 itu memiliki host operating system. Oke. Ini. Nah, oke. Jadi sekarang materi berikutnya itu adalah kita akan mendownload VMware dan juga VirtualBox. Oke. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu download VMware dan juga mendownload VirtualBox. Oke. Yang pertama-tama kita mendownload VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke Chrome-nya, oke. Kemudian kita klik sini, yaitu ketik download VirtualBox, oke. Seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan diarahkan ke web https www.virtualbox.org. Nah, kemudian kita sini masuk, klik download. Nah, kalian tinggal pilih kalian mau yang Windows host atau Mac OS, ataupun ini ada Mac OS untuk Intel host ataupun Apple Silicon host, ataupun Linux distribution, Solaris host ataupun Solaris 11 IPS host. Nah, untuk saya memilih untuk Windows host. Oke, kita ketik langsung di sini. Nah, ketika sudah diketik, nanti kalian bisa melihatnya langsung di sini. Kalau sudah seperti ini tandanya berarti sudah di-download ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini artinya ini sudah di-download dan akan selesai ya. Sini kalian bisa lihat berapa menit lagi ya. Oke, teman-teman di sini. Oke, karena sini VirtualBox-nya itu sudah kita download. Oke, langsung saja kalian pencet dan kita login ke VirtualBox-nya. Kita klik ini. Sini kalian bisa lihat itu ini, kemudian kita pencet, kita tunggu loading. Nah, oke. Sini yang pertama itu kita klik yes, ya kan, jadi kita klik yes, kita tunggu sampai selesai. Preparing to install, oke. Kita klik berikutnya, oke. Nah, saya menerima bisa dalam lisensi ya. Kita klik ya, kemudian kita klik berikutnya. Oke, kita berikutnya lagi. Dan juga kita akan mematikan terlebih dahulu koneksi internetnya. Kalian bisa melihatnya. Oke, tadi kalian bisa lihat kan sini peringatan untuk pemutusan jaringannya. Jaringan Anda akan terputus. Oke, kita klik yes. Dan kita klik yes lagi. Dan juga berikutnya. Dan kemudian kita klik pasang, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, oke. Sini sudah selesai dan kita bisa langsung masuk ke VirtualBox-nya. Oke. Nah, ini dia VirtualBox-nya. Ini kita sudah masuk dan login, dan ini adalah bekas-bekas dari file saya kemarin ya. Sini masih disimpan tadi, oke. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu download VMware. Nah, kalian juga pasti bertanya-tanya di mana download VMware-nya. Nah,
Nah, oke teman-teman, tadi kan VirtualBox-nya sudah kita download ya. Nah, untuk materi berikutnya yaitu kita akan mendownload VMware ya ataupun Virtual Machine Workstation ya. Sini kita klik Chrome. Nah, untuk biasanya kan kalian pasti bingung di mana untuk download VMware. Kan kalau di web resminya itu kita bakal di oper-oper ke web lain. Nah, aku punya satu web yang bisa digunakan kalian untuk mendownload VMware ya, dan itu bukan VMware saja ya, kalian ketik saja sini www.textcode.com ya. Nama webnya itu adalah www.textcode.com. Oke, kita klik langsung. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Untuk tampilan webnya akan seperti ini, dan kemudian jika kalian ingin mencari file atau lain-lain itu kalian bisa klik di sini. Nah, untuk saya digunakan untuk download VMware. Jadi seperti ini, kita klik VMware. Nah, kemudian sini tertera sini ada banyak sekali jenis-jenis dari VMware-nya. Itu ada VMware version Pro, sini ada versinya dan bukan cuma satu versi teman-teman. Sini ada 17.6.4 dan juga 17.6.3 ya teman-teman. Nah, untuk saya di sini saya memilih yang paling atas, itu VMware Workstation Pro 17.6.4. Oke, untuk langkah downloadnya itu kita klik. Nah, di sini kalian itu akan diarahkan ke sini dan kalian bebas memilih versi yang mana, ada yang Workstation Windows 25H2 ataupun Workstation Windows 17.6.4 ataupun yang titik 3, titik 2, titik 1 itu semua lengkap di sini ya. Ataupun kalian mau download yang di Linux itu bisa ya teman-teman. Oke, untuk saya sini saya memilih yang Workstation Windows 17.6.4 ya. Sini caranya itu kalian tinggal pencet saja, kalian tinggal klik. Nah, kita tunggu sampai ini selesai ya, ini masih loading terlebih dahulu teman-teman. Dan untuk webnya ini sangat aman ya, ini sangat aman dan juga bersih ya. Nah, ini kalian sudah bisa lihat sini, ini artinya sudah di download ya teman-temannya, ini sedang di download. Oke, kita tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, sini kita sudah mendownload VMware-nya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini untuk VMware-nya saya sudah mendownloadnya dan kita tinggal klik saja. Nah, kita klik saja ininya. Ya teman-teman, kita klik. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah seperti ini kalian klik yes ya teman-teman. Kita klik yes. Nah, kemudian kita lanjut. Kita tunggu. Ini ya teman-teman. Kita sabar, kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu sampai selesai lognya. Ini sedang preparing to install ya. Kalian bisa lihat, kita untuk ini kita klik next. Nah, kita baca saja terlebih dahulu, itu adalah foundation agreement. Ini seperti kesepakatan ya, peraturan-peraturan. Nah, kita klik saja I accept, kemudian kita klik next. Sabar, kita loading terlebih dahulu. Nah, ini kita lanjut next. Sini, oke, kita kemudian next lagi. Dan next lagi, pencet next lagi, dan kemudian kita klik install. Nah, ini, dan ini kalian bisa lihat ini adalah penginstalannya. Kalian bisa lihat statusnya di sini ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini kita lihat terlebih dahulu seperti apa. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat statusnya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, kemudian kita klik finish ketika sudah selesai. Nah, kalian bisa lihat di sini VMware-nya sudah terinstall dan siap untuk digunakan. Kalian bisa langsung, saya akan contohkan masuk seperti aman. Nah, ini adalah gambaran ketika kalian sudah masuk ke VMware-nya ya teman-teman. Nah, jadi oke, mungkin itu
sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.